warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Umi Ana Mariati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ibadah fikih, dan tidak ketinggalan pula kepada rekan-rekan tadris matematika semester 2 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni minad dzulumati ilan nur. Ketiga kalinya, saya Purnamasari dengan NIM 2057109. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kita, yakni mengenai sholat. Perlu kita ketahui bahwasannya rekan-rekan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sholat adalah tiangnya agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan tiangnya agama. Ibarat rumah, bila tidak ada tiangnya maka akan robohlah, hancurlah rumah tersebut. Begitu pula jika kita tidak melaksanakan sholat, maka agama kita pun akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu rekan-rekan, marilah kita melaksanakan ibadah sholat dan belajar sholat sejak kita kecil. Karena pepatah pernah mengatakan bahwasannya belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Artinya belajar akan sangat mudah dan tidak akan sulit dilupakan. Jadi kita akan mudah menghafal. Sedangkan jika kita belajar di waktu dewasa bagai melukis di atas air. Artinya apa? Artinya adalah melukis di atas air itu sangat sulit. Sudah sangat jelas teman-teman, ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat, karena telah diterangkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya adalah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sholat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini terdiri dari 5 waktu sholat dan 17 rakaat. Yang terdiri dari sholat zuhur dengan 4 rakaat, asar dengan 4 rakaat, maghrib dengan 3 rakaat, isya dengan 4 rakaat, dan yang terakhir adalah subuh dengan 2 rakaat. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui apa saja syarat-syarat syahnya sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas baik kecil maupun besar. Yang kedua adalah suci dari najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yaitu mengetahui masuknya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam mengetahui fardunya sholat. Yang ketujuh tidak menganggap dan meyakini bahwa fardunya sholat sebagai sunnah dalam sholat. Yang kedelapan adalah menghindari dari hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, apa saja rukun-rukunnya sholat yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan sholat? Rukun-rukunnya sholat yaitu terdiri dari yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca sholawat, salam,
dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat terdiri dari dua, yaitu yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hayat. Yang pertama adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan untuk diganti dengan membaca sujud sahwi jika lupa mengerjakannya. Yang termasuk sunnah ab'ad apa? Yang termasuk adalah yang pertama adalah tasyahud, kemudian duduk untuk tasyahud awal, kemudian membaca kunut dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat dan tidak diwajibkan untuk mengganti dengan menggunakan sujud sahwi jika meninggalkannya. Yang termasuk sunnah hayat adalah yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, membaca tawajuh atau doa iftitah. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku. Yang keempat, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Yang kelima, membaca amin setelah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hal-hal apakah yang dimakruhkan dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah yang pertama, menengadahkan pandangan ke atas. Yang kedua, meletakkan tangan di pinggang. Yang ketiga, menoleh atau melirik dengan sengaja. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang sia-sia serta segala sesuatu yang membuat seseorang tersebut lalai dalam sholatnya. Yang kelima, menaikkan rambut yang terurai atau melipat lengan baju. Yang keenam, sholat di hadapan makanan. Yang ketujuh, sholat ketika sudah terlalu mengantuk dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan sholat? Hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah yang pertama, berbicara selain bacaan sholat. Yang kedua, bergerak lebih dari 3 kali. Yang ketiga, ada najis pada pakaian atau badan saat sholat. Yang keempat, terbuka sebagian aurat dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berhadas sebelum salam pertama. Yang ketujuh, berubah niat. Yang kedelapan, membelakangi kiblat. Kesembilan, kelupaan yang fatal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.